warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Asidiki dengan NIM B91219114. Dalam dakwah milenial kali ini, saya akan menjelaskan tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Dalam agama kita, agama Islam, agama kita itu memiliki beberapa tingkatan. Ada tingkat-tingkatan. Jadi yang pertama adalah Islam menjadi muslim, iman menjadi mukmin, dan juga ihsan yang nantinya akan menjadi muhsin. Memahami tiga tingkatan ini adalah sesuatu yang sangat utama dan sangat penting bagi kita semua. Kenapa begitu? Karena seorang muslim dapat menjadi muslim yang seutuhnya dan mencapai derajat mukmin dan juga muhsin. Kalau kita jelaskan secara terperinci antara apa itu Islam, iman, ihsan, arti dari Islam itu adalah amalan-amalan zahir atau amalan-amalan lahiriah. Dalam hadis Arba'in yang kedua, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka engkau dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu. Dalam jawaban Nabi mengatakan bahwa Islam adalah apa yang disebut dengan rukun Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah yang mencakup syahadat, puasa, zakat, dan juga haji. Saat seorang melaksanakan 5 amalan ini, maka orang tersebut dikatakan sebagai muslim yang seutuhnya. Dalam hal ini, seberapa besar kecilnya sebuah amalan zahir itu sendiri tergantung dari ketakwaan yang terdapat di dalam hati. Sebagai contoh, kenapa Allah menjadikan pahala dengan infak sedikit yang dikeluarkan oleh sahabat nilainya lebih tinggi dari ribuan ton emas yang kita sedekahkan? Sesungguhnya keimanan para sahabat sangatlah jauh dibandingkan dengan keimanan kita. Mungkin kita bisa saja menilai amalan zahir seseorang, tetapi tidak dengan amalan hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengetahuinya. Para sahabat yang luar biasa amalan zahirnya, bisa saja ada seorang tabi'in yang ingin sekali meniru mereka. Akan tetapi yang menjadikan mereka tetap istimewa adalah amalan hati mereka yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang selanjutnya adalah iman. Iman adalah sebuah amalan batin tentang takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tauhid di dalam hati. Itu namanya iman. Makanya rukun Islam itu isinya semuanya amalan-amalan zahir, sedangkan rukun iman semuanya amalan-amalan batin. Masih dalam hadis yang sama, malaikat Jibril kembali bertanya mengenai iman kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun menjawab, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau juga beriman terhadap qada dan juga qadar. Dalam definisi ini, maka iman merupakan hal yang mencakup amalan batin, yaitu keimanan atau kepercayaan terhadap Allah, terhadap malaikat, terhadap kitab, kepada rasul, dan juga kepada takdirnya. Sebagai contoh nih, kalian pernah mendengar bunyi seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian bebas mau langsung menuju ke masjid atau malah meninggalkannya. Itu tergantung kalian. Kalian lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau kalian lebih cinta kepada hal kemaksiatan? Kalau kalian cinta kepada Allah, otomatis kalian akan langsung bergegas pakai takwa, pakai peci, pakai sarung langsung menuju ke masjid, pakai mukena langsung menuju ke masjid. Tapi kalau kalian lebih cinta kepada hal kemaksiatan, Allah udah nanti dulu aja, masih ada waktunya. Akhirnya apa? Kalian ketinggalan. Waktunya udah habis, kalian baru ingat, Allah nggak usah lah, besok aja. Akhirnya ketinggalan, tidak melaksanakan sholat. Nah, orang yang sudah dapat mencakup derajat keimanan tersebut, maka disebut sebagai seorang mukmin. Dan tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Kapan kita bisa dikatakan sebagai ihsan?
yakni ketika kita sudah bisa maksimal di amalan dohir, lalu kita gabungkan dengan kualitas maksimal di amalan batin kita, maka terciptalah yang namanya ihsan. Saat Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril mengenai perkara ihsan, maka Rasulullah menjawab, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Perkara ihsan adalah perkara yang mencakup cara dan rasa seorang muslim untuk beribadah. Setiap seorang muslim pasti iman dan juga Islam, benar nggak? Setiap orang beriman pasti orang Islam, tapi tidak semua orang Islam itu beriman. Artinya apa? Baru ngerjain amalan-amalan dohir, tapi belum masuk ke dalam hati. Walamma yadahulil iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati. Ibarat kita nih ya, bersedekah tapi ada maksud untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jika kita berbuat kebaikan hanya semata-mata untuk membranding diri, bukan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat apa? Walaupun tidak ada yang melihat, tidak masalah, karena pada dasarnya Allah itu Maha melihat. Dengan demikian, kita memiliki yang namanya sikap muraqabatullah atau merasa dekat dengan Allah. Menjadi pribadi yang benar-benar mendambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita yang bisa mengantarkan kita menjadi pribadi takwa dan fitri. Sekali lagi, semoga kita dapat menjadi seorang yang muhsin, yang merasa dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.